Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMK Negeri 3 Klaten, Guru Pamong Ibu Ambar Nurhayati. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Puju Tomo, lalu ada Saudari Nisa Fitriana, Saudari Paras Ambarwati, Saudari Rita Febrianti, dan Saudari Rizkiwati Samudraning Buana. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah disampaikan oleh narasumber. Sebelumnya, kami telah berdiskusi dan diberi pemaparan oleh 4 narasumber, yaitu yang pertama ada beliau Ibu Heri Novis Damayanti dari SMA Negeri 1 Klaten, yang kedua ada Bapak Sriono dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten, yang ketiga ada Bapak Yunan dari SD Devastu Klaten. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada Bapak Agung Widodo dari SD Islam Terpadu Al-Furqon. Selanjutnya, pemaparan dan hasil diskusi bersama tiap narasumber adalah sebagai berikut. Narasumber yang pertama, beliau bernama Ibu Heri Novis Damayanti. Beliau mengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Klaten. Beliau merupakan salah satu bagian dari guru penggerak angkatan ke-7. Topik yang dibahas yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ciri khas dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu terletak pada asesmen diagnostik atau asesmen pra-pembelajaran untuk mengenali karakter peserta didik. Asesmen pra-pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Asesmen kognitif digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik atas capaian yang akan dipelajari dari materi sebelumnya. Sedangkan asesmen non-kognitif dilihat dari sosial emosionalnya. Di SMA Negeri 1 Klaten, asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Kemudian dari guru tersebut nanti akan diberikan kepada wali kelas dan guru mata pelajaran lain sebagai pertimbangan untuk mengetahui bakat, minat, gaya belajar, dan karakter peserta didik. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tidak semua materi matematika dapat diaplikasikan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika telah diterapkan oleh Ibu Novi. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten. Beliau menyediakan beberapa media pembelajaran seperti Flipbook, YouTube, dan buku dari Kemendikbud. Pada berdiferensiasi konten ini, peserta didik dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya atau yang diinginkan oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses. Tahap awal yang dilakukan yaitu melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui capaian pembelajaran yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian beliau memberikan 3 macam lembar kerja peserta didik dengan warna yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan awal peserta didik. Untuk LKPD yang pertama yaitu untuk peserta didik yang sudah mahir. Beliau memberikan pemahaman konsep berbasis numerasi. Kemudian kelompok yang kedua yaitu untuk peserta didik yang masih berkembang. Beliau memberikan pemahaman dengan konsep secara kontekstual. Dan yang terakhir yaitu kelompok yang ketiga untuk peserta didik yang belum menguasai capaian pembelajaran. Beliau memberikan arahan dan pendampingan dalam menemukan atau memahami capaian pembelajaran. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terakhir yang sudah diterapkan oleh Ibu Novi yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk. Peserta didik diberikan kebebasan terkait cara dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan keahlian mereka yang berbantuan teknologi. Misalnya YouTube, Canva, Instagram, TikTok, dan teknologi-teknologi yang lainnya. Setelah produk selesai, peserta didik diwawancarai dan ditanya mengenai konsep pembuatan produk, sehingga peserta didik dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dihasilkan.
Narasumber selanjutnya adalah Bapak Sriono MPD selaku Guru Matematika di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Bapak Sriono menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara di mana peserta didik beragam, heterogen, dan unik. Sehingga muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Di SMA Muhammadiyah 1 Klaten memiliki 4 kelas, yaitu kelas tahfidz, kelas bio, kelas khusus, dan kelas reguler, sehingga dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi cukup sulit. Beliau menyampaikan bahwa menjadi guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di dalam penerapannya digunakan 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, SMA Muhammadiyah 1 Klaten bekerja sama dengan Biro Psikolog untuk melakukan tes agar mengetahui gaya belajar, bakat, minat, dan karakter peserta didik. Hal ini dilakukan agar stakeholder dan guru di SMA Muhammadiyah 1 Klaten dapat memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Matematika memiliki ciri khusus yaitu prerequisite atau kemampuan awal, di mana setiap awal pembelajaran mempertimbangkan materi prasyarat. Khusus untuk asesmen diagnostik kognitif dilakukan oleh masing-masing guru sebelum pembelajaran dimulai berupa pretest. Kemudian dilakukan asesmen formatif. Asesmen formatif ini menilai dari proses bagaimana peserta didik menemukan konsep dan dapat memecahkan masalah. Asesmen sumatif dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Jika peserta didik belum tuntas, maka dilakukan remedial teaching. Untuk pembelajaran berdiferensiasi dimasukkan juga keyakinan positif dan PSE. Contoh keyakinan positif adalah saat pagi melaksanakan tadarus agar dalam pembelajaran peserta didik diberikan kemudahan dan kebermanfaatan tentang apa yang akan dipelajari. Sedangkan untuk PSE agar peserta didik dapat memahami emosional dengan baik. Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Yunan yang merupakan Kepala Sekolah SD Devastu Klaten. Beliau menyampaikan, SD Devastu Klaten merupakan sekolah inklusi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, SD Devastu Klaten menerapkan asesmen diagnostik dengan melaksanakan observasi untuk calon peserta didik kelas 1 agar dapat mengetahui kesiapan belajar yang meliputi ada atau tidaknya gangguan verbal peserta didik, kemandirian, motorik, dan kognitifnya. Penyebab anak berkebutuhan khusus yaitu karena tidak ada batasan untuk gadget dan kurangnya PSE orang tua dengan peserta didik. Untuk kelas 2 sampai kelas 5 dilaksanakan pengkajian antar guru sejauh mana capaian pembelajaran peserta didik. Asesmen diagnostik ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar, kemampuan awal, bakat dan minat, gaya belajar, dan jenis kecerdasan. Peserta didik di SD Devastu Klaten mayoritas memiliki gaya belajar kinestetik, sehingga guru menyesuaikan dengan memberikan ice breaking dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi juga tidak diterapkan pada semua materi, namun hanya pada materi esensial saja. Penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah ini menggunakan konsep metode experiential learning, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, seperti mengamati jual beli di pasar, mengamati ekosistem sawah, mengukur panjang daun di kebun, membedah ikan, mengamati kebun buah, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi juga dilakukan dengan menerapkan beberapa modul ajar di dalam satu kelas. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dari pihak guru yang kesulitan membagi waktu dan harus memiliki idealisme dan tekad yang tinggi. Selanjutnya,
Untuk narasumber kita yang keempat yaitu beliau Bapak Agung Widodo selaku Kepala SD Islam Terpadu Al-Furqon. Sebelum menerapkan kurikulum Merdeka, SD Islam Terpadu Al-Furqon ini menerapkan kurikulum prototipe. Kemudian dipilih menjadi sekolah penggerak angkatan pertama yaitu pada tahun 2020. Setelah itu, sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Salah satu ciri khas kurikulum Merdeka ini adalah dengan memberikan asesmen awal yang terdiri dari asesmen kognitif dan non-kognitif. Jadi, sekolah ini memiliki data semua peserta didik yang dihimpun menjadi bank data, di mana data tersebut berisi mulai dari gaya belajar peserta didik hingga latar belakang peserta didik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Seluruh guru harus memiliki data tersebut. Data yang dimaksud seperti data rekam medis untuk mengetahui dan menerapkan bagaimana pembelajaran yang efektif, atau untuk mengetahui bagaimana pembelajaran akan disusun. Selain itu, guru juga harus mampu mengadakan asesmen kognitif yang terdiri atas materi tingkatan sebelumnya dan sesudahnya. Contoh penerapannya itu bisa memberikan 10 soal yang dimana soal tersebut terdiri dari 5 soal materi tingkat sesudahnya, 3 soal materi sesuai tingkat, dan 2 soal materi tingkat sebelumnya. Jadi misalkan peserta didik tersebut kelas 4, jadi ada 5 soal yang diambil dari kelas 5, kemudian 3 soal dari kelas 4, dan 2 soal diambil dari kelas 3. Ada beberapa macam pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan di SD Islam Terpadu Al-Furqon, yaitu yang pertama diferensiasi proses, di mana pada pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan proyek atau lembar kerja yang berbeda-beda. Di sini soal biasanya dibagi menjadi 3 paket, yaitu paket soal mudah, soal sulit, dan soal lebih sulit, sehingga peserta didik dapat mengerjakan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi konten. Di dalam diferensiasi konten ini dilaksanakan dengan memberikan materi dengan cara yang berbeda, yaitu yang pertama bisa menggunakan teks biasa dan teks multimoda atau gabungan dari teks dan gambar. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi dalam lingkungan sosial afektif. Di dalam diferensiasi ini dilakukan dengan memberikan nama kelas yang berbeda sesuai dengan nama sahabat Nabi. Seperti yang kita ketahui, biasanya di sekolah-sekolah luar atau sekolah pada umumnya, pemberian nama kelas hanya tingkatan kelas diikuti abjad atau seperti 1A, 1B, 1C, dan seterusnya. Tetapi di SD Islam Terpadu ini menggunakan nama sahabat Nabi, di mana setiap kelas ini setiap pagi melakukan kegiatan morning spirit berupa yel-yel yang sesuai dengan nama kelas mereka. Selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, SD Islam Terpadu Al-Furqon ini juga memiliki program pelatihan public speaking dan awarding yang diberikan kepada peserta didik tiap pekan. Jadi untuk penghargaan ini diberikan setiap pekan dan bergilir. Selain itu ada juga kegiatan sarapan soal setiap pagi, yaitu pemberian soal sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SD Islam Terpadu Al-Furqon. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan dari keempat narasumber, lalu apa ilmu yang didapatkan selama mengikuti program guru penggerak? Yang pertama, dalam program guru penggerak akan diarahkan untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau unik. Selain itu, guru penggerak memiliki peran untuk bergerak, dan menggerakkan para guru di lingkungan sekolahnya.
Selanjutnya, ada 4 pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru penggerak, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Dalam penerapan berdiferensiasi tidak dilakukan setiap saat karena disesuaikan dengan materi dan kalender pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan proses pembelajaran di kelas. Pada tahap awal dilakukan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu awal masuk tahun ajaran baru, peserta didik akan diberikan tes untuk mengetahui bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik. Untuk asesmen diagnostik kognitif akan dilaksanakan saat awal proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Nantinya, asesmen diagnostik atau asesmen awal digunakan untuk pembagian kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik atau gaya belajar peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan dari tujuan pembelajaran. Berdasarkan pemaparan dari keempat narasumber, berikut ini adalah tantangan yang dihadapi selama mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Memetakan kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik yang berbeda sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam dan perlakuan yang berbeda. Yang kedua, materi ajar. Kesulitan untuk menyesuaikan konten materi yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kesulitan memodifikasi materi ajar pada setiap proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga terkait dengan alokasi waktu. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan waktu yang lama untuk persiapan dan pelaksanaannya, sedangkan kurikulum atau materi yang ada itu banyak dan harus selesai. Yang keempat adalah pemahaman guru. Pemahaman dan informasi yang terbatas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kesulitan dalam menggerakkan guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena beberapa guru tidak mau berkembang. Yang terakhir adalah harapan untuk calon guru. Kelompok kami di sini memaparkan ada 2 harapan untuk calon guru. Yang pertama yaitu seorang guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah masing-masing dan ada keinginan untuk bergerak, dan menggerakkan agar semakin profesional sebagai seorang guru. Lalu yang kedua, mampu berinovasi dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan bakat, minat, gaya belajar, dan karakter dari peserta didik. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu berdiskusi dan mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu Guru Penggerak. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.